Lo percaya nggak? Polisi yang harusnya jadi pelindung rakyat kadang justru lebih menakutkan daripada penjahat itu sendiri. Gue ngomong gini bukan karena gue benci, bukan karena gue mantan napi ataupun mantan kriminal, tapi karena gue pernah ngalamin langsung di jalan, di sel tahanan, bahkan di ruang pemeriksaan saat BAP. Gue tahu rasa jadi penjahat, tapi gue juga tahu rasa jadi korban oknum polisi yang bejat. Dan lo harus denger ini sampai habis, karena kalau lo pikir polisi cuma bisa salahin penjahat doang, lo salah besar. Kadang rakyat biasalah justru yang jadi mangsa empuk mereka. So, silakan lo simak sampai habis. Oke, lo pasti masih ingat kasus besar yang sempat bikin geger, di mana ada polisi nembak polisi lain. Ya, bener banget, skandal Sambo. Itu baru puncak gunung es tapinya. Di bawahnya ada ribuan kasus lain yang gak kelihatan. Rakyat dipalak di jalan, narkoba disulap jadi mesin duit, kasus hukum dijual kayak dagangan pasar malam. Dan gue pernah lihat sendiri seorang sopir truk diperas alasannya lo kurang lengkap, padahal semua beres. Akhirnya apa? Si sopir harus ngeluarin uang rokok biar bisa jalan lagi. Dan yang lagi bikin miris, rakyat udah pasrah, seolah-olah ketidakadilan itu udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan jadi pembiaran. Polisi itu seharusnya simbol hukum, tapi kalau simbol hukum udah bisa dibeli, apalagi yang tersisa? Korupsi di dalam tubuh kepolisian bukan lagi sekedar uang. Itu soal rasa aman yang dicuri dari rakyatnya sendiri. Dan dulu, waktu gue di penjara sana, banyak cerita sama napi. Ada yang masuk gara-gara skenario palsu dari polisi. Ada yang jadi korban tukar kepala dan kebobrokan lainnya. Ada barang bukti yang tiba-tiba nongol. Ada pasal yang dipaksain. Lo bisa bayangin, hidup orang bisa hancur, bukan karena dia bersalah, tapi karena ada oknum polisi yang cari keuntungan pribadi. Itu lebih ngeri daripada rampok yang bersenjata, daripada preman di jalanan. Karena rampok bisa lo lawan, tapi kalau yang datang pakai seragam negara, lo bisa apa? Cuman pasrah dan diam. Dan ini mungkin sudah bukan rahasia umum lagi. Gimana cara oknum itu main? Pertama, jalan raya jadi ladang duit. Tilang lah, operasi zebra, semua bisa dinego kalau nyodorin uang. Dan yang kedua, jual beli kasus. Kalau punya duit, kasus lo bisa ringan bro. Kalau miskin, salah sekecil apapun bisa dibesar-besarkan. Dan yang ketiga, ini yang paling busuk, ini yang paling bobrok. Barang bukti bisa diputar, disimpan, bahkan dijual ke lapangan. Dan kesalahan korban, kita sering gak berani ngomong. Kita nurut aja, asal cepat selesai. Itulah kenapa sistem busuk ini terus hidup. Karena rakyat yang harusnya dilindungin malah dipaksa tunduk. Dan gue buat video ini, gue udah muak sama kepolisian di Konoha ini. Dan gue bisa bilang, kita harus berani, jangan cuman diam. Sekarang gue kasih lo cara buat bertahan, biar gak gampang diperas oknum. Yang pertama, selalu siapin bukti.
Zaman sekarang 99% orang pasti punya HP. Rekam. Kalau ada interaksi mencurigakan, itu akan jadi tameng lo. Lo viralin, kasus lo akan dikawal sampai selesai. Dan yang kedua, kenal aturan dasar. Banyak orang diperas karena nggak tahu haknya. Cari tahu pasal tilang atau aturan lalu lintas, prosedur hukum. Jangan jadi orang yang cuman diam dan ngegampangin. Dan yang ketiga, jangan panik, santai aja. Selama lo nggak salah, lo nggak perlu panik. Oknum biasanya main karena lihat korban takut. Kalau lo tenang dan yakin, mereka mikir 2 kali buat meres lo. Dan yang keempat, jangan main duit, stop lah. Begitu lo kasih uang, lo ikut melestarikan penyakit ini. Sekali lo bayar, mereka akan terus makin berani. Dan kalau gue masih jadi pelaku, korban yang paling gampang gue tekan adalah yang takut, yang ngerti aturan, dan buru-buru pengen masalah selesai. Jadi jangan jadi korban kayak gitu. Dan gue sebenarnya udah muak bikin video ini, karena gue pernah kehilangan rasa percaya sama aparat. Rasanya pahit banget. Karena di saat lo butuh perlindungan, yang datang malah ancaman. Dan di penjara sana, gue denger suara korban tiap hari. Para napi pada ngeluh. Ada bapak-bapak miskin yang bilang, gue cuma salah kecil bang, tapi dipaksa ngaku biar cepet masuk. Ada anak muda yang dipukul dulu, baru disuruh tanda tangan BAP. Kan gila. Lo bisa bayangin jadi rakyat biasa, gak punya kuasa, terus dipaksa tunduk sama seragam yang harusnya jadi pelindung. Itu rasa sakit yang gak akan pernah bisa dilupain. Dan pelajaran dari ini semua jelas, hukum itu bukan mainan. Kalau polisi bobrok, rakyat yang jadi korban pertama. Kita nggak boleh diem aja. Kita nggak boleh terus-terusan pasrah. Kita butuh polisi yang bersih. Polisi yang beneran jadi pelindung, bukan predator. Kalau lo diem, kalau lo cuek, besok bisa aja giliran lo ataupun orang-orang yang lo sayang yang diperas sama mereka, dikorbankan atau dihancurkan hidupnya. Ingat, seragam itu bukan tameng dari dosa, dan rakyat bersatu lebih kuat dari mata dan mafia yang berseragam. Kalau menurut lo video ini penting, bantu gue sebarin biar makin banyak orang sadar, makin banyak orang yang berani ngelawan. Karena cuman rakyat yang melek dan berani yang bisa bikin aparat balik ke jalur yang benar. Ya udah, mungkin sekian video kali ini. So, kalau lo suka lo boleh like, komen, dan subscribe. Dan lo bantu channel ini berkembang agar semakin banyak orang-orang yang mendapat wawasan dari dunia kriminal. Sekali lagi, gue gak nyerang oknum kepolisian. Yang gue serang adalah oknum kepolisian yang bobrok. So, sekali lagi nama gue Baru. Sampai ketemu di video kejahatan lainnya. See you, bye-bye.